Halo, kembali lagi bersama Digitize 101. Pada video kali ini aku mau menginstal macOS di custom PC. Di mana metode ini biasanya disebut sebagai Hackintosh karena pada dasarnya seperti yang kita ketahui, sistem operasi macOS itu eksklusif hanya tersedia pada perangkat Apple seperti MacBook, Mac Pro, iMac, dan Mac Mini saja. Kebetulan dalam video sebelumnya kita sempat ngerakit PC dengan budget 800 ribuan. Jadi dalam video ini, PC yang akan kita gunakan adalah PC dengan versi prosesor Haswell keluaran tahun 2013 yang kemarin kita sudah lihat performanya untuk gaming resolusi HD pada Windows 11 masih lumayan lancar. Nah, bagaimana kalau dengan macOS? Yang pastinya bukan untuk gaming ya, karena macOS kurang ramah untuk diajak main game. Fokus utama dalam video ini adalah memperlihatkan garis besar penginstalan macOS dan juga membandingkan performa Hackintosh ini dengan produk Apple yang asli. Untuk tutorial install yang lengkap, rencananya akan dibuatkan satu video khusus untuk penginstalan Hackintosh menggunakan OpenCore. Jadi jangan lupa subscribe ya, supaya nggak ketinggalan video yang terbaru. macOS, sebuah sistem operasi yang berbasis Unix. macOS dikembangkan oleh Apple sebagai sistem operasi utama komputer Mac. Secara pribadi, aku mengenali macOS sebagai sistem operasi yang sangat user-friendly dan intuitif. macOS sendiri merupakan sistem operasi desktop kedua yang paling banyak digunakan setelah sistem operasi milik Microsoft, yaitu Windows. Hingga kini, macOS telah banyak mengalami pengembangan yang setiap tahunnya diperbaharui seiring juga dengan rilisnya komputer Mac baru. Tentunya, hal ini menjadikan kelebihan Apple dibandingkan sistem operasi lainnya, di mana sistem operasi sangat disesuaikan dengan kemampuan hardware, karena sistem operasi ini tertutup hanya untuk perangkat Apple saja. Tak lupa juga, closed system ini membuat sistem operasi berjalan lebih stabil, minimalisir bug, sinkronisasi yang baik antara hardware, dan juga kelengkapan ekosistem dengan produk keluaran Apple lainnya. Sedikit tentang Hackintosh. Hackintosh merupakan modifikasi bootloader yang dapat mengecoh macOS untuk dapat mengenali jenis PC custom sebagai produk asli keluaran Apple. Hal ini dilakukan dengan cara memasukkan data seperti SMBIOS, ACPI, dan driver atau yang biasa disebut CACs ke dalam bootloader. Untuk saat ini, custom bootloader yang paling banyak digunakan adalah OpenCore. Karena kestabilan OpenCore, dokumentasi penggunaan yang sangat-sangat detail dan juga mudah untuk dipahami. Jadi bukan tutorial aja, saat menggunakan OpenCore, kita diajari untuk memahami proses penginstalan macOS satu persatu, serta bagaimana struktur dari bootloader bekerja pada macOS. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Untuk detail hardware, di sini aku menggunakan komputer dengan spesifikasi sebagai berikut. Untuk prosesor, aku menggunakan i3 generasi keempat, yaitu Haswell dengan seri 4150. Untuk motherboard, aku menggunakan H81 dari ECS. Kemudian, untuk hardware lainnya sebenarnya nggak terlalu berpengaruh untuk macOS, karena yang terpenting itu adalah prosesor dan motherboardnya. Untuk RAM, aku menggunakan satu keping 2GB DDR3 dan satu keping DDR3 4GB. Untuk penyimpanan, aku menggunakan satu SSD merek Vygen dengan kapasitas 128GB. Oke, itu tadi detail spesifikasi komputer yang aku gunakan. Untuk komputer kalian dengan spesifikasi yang berbeda, tenang aja, karena pada persiapan pembuatan Hackintosh ada dokumentasi untuk rata-rata semua jenis prosesor Intel dan beberapa prosesor AMD. Sebelumnya, siapkan dulu flash disk dengan ukuran 16GB dan sistem operasi Windows yang berjalan. Bisa juga menggunakan macOS atau Linux. Tapi di sini aku buat installernya dari PC pribadi yang menjalankan Windows 11. Kemudian download macOS Recovery. Jadi di sini bukan menggunakan full offline installer macOS ya. Jadi ini file recover aja. Nantinya setelah berhasil booting ke dalam macOS Recovery, proses penginstalan akan membutuhkan internet dari LAN port. Tapi yang harus digarisbawahi, proses download dari recovery tidak bisa menggunakan WiFi karena susah untuk supportnya. Jadi untuk informasi, hampir semua USB WiFi adapter itu tidak kompatibel dengan macOS. Nah, di sini ada 3 metode untuk membuat USB installernya, yaitu disk management, Rufus, dan menggunakan diskpart. Langkah selanjutnya memasukkan file-file dasar dari OpenCore. Ikuti aja langkahnya perlahan sampai sesuai dengan contoh folder yang tersedia pada dokumentasi. Kemudian mengumpulkan file-file pendukung. Pada bagian ini, kita akan mengumpulkan file-file yang dibutuhkan macOS untuk berjalan. File tersebut adalah firmware, CACs, dan SSDT.
Firmware digunakan untuk mempersiapkan UEFI untuk dapat booting macOS seperti boot HFS Media dan juga runtime macOS. Kex atau yang disebut kernel extension merupakan driver pada macOS yang dibutuhkan untuk menjalankan hardware-hardware komputer seperti grafik prosesor, internet adapter, audio interface, USB port, mouse, keyboard, dan lain-lain. Dan juga tidak kalah penting SSDT atau ACPI yang dibutuhkan untuk mengkonfigurasi komponen hardware utamanya pada sektor power management. Walaupun bisa kita buat sendiri, tapi menurutku lebih baik menggunakan SSDT pre-built yang sudah disediakan OpenCore. Karena membuat SSDT akan memakan banyak waktu dan tidak ada perbedaan hasil yang signifikan dibandingkan SSDT pre-built yang disediakan OpenCore. Oke, sekilas cara pemilihan firmware. Untuk firmware wajib yang digunakan adalah HFS Plus.EFI agar dapat membaca disk volume dengan tipe HFS. Kemudian OpenRuntime.EFI agar OpenCore dapat melakukan patch NVRAM dan booter dari macOS. Kemudian sekilas penggunaan Kex. Kex yang wajib digunakan adalah Lilu. Kex ini dibutuhkan untuk digunakan Kex lainnya agar dapat dijalankan, seperti Watt Evergreen, Virtual SMC, dan lain-lain. Nanti aku akan coba jelaskan. Virtual SMC untuk mengemulasi chip controller yang terdapat pada Mac asli. Tanpa ini, macOS tidak akan bisa berjalan. Kemudian Watt Evergreen untuk graphic patching, Apple ILC untuk audio interface, kemudian untuk Ethernet atau LAN bisa disesuaikan menggunakan Ethernet adapter dengan tipe yang kalian gunakan. Wi-Fi dan Bluetooth juga tinggal disesuaikan aja ya. Dan untuk yang lain-lain juga nanti selengkapnya akan aku jelaskan di video khusus untuk penggunaan OpenCore. Seperti yang sudah dibahas tadi, untuk SSDT berdasarkan tabel ini yang aku butuhkan untuk prosesor Haswell adalah SSDT plug untuk manajemen power dan SSDT isi untuk USB controller. Sampai di sini kalian bisa sesuaikan file-file yang dibutuhkan sesuai dengan spesifikasi yang kalian gunakan. Setelah itu, masukkan file-file tersebut ke dalam flash disk. Sesuai dengan tipe filenya, masukkan file tersebut ke masing-masing folder. Setelah itu, kalian wajib untuk mengkonfigurasi file config.plist sesuai dengan isi dalam folder EFI kalian. Saat semuanya sudah siap, kita tinggal colokin flash disk ke komputer. Usahakan colok di USB yang 2.0 ya, karena ada beberapa keluhan USB port 3.0 menyebabkan proses penginstalan akan gagal. Dalam proses penginstalan, komputer akan restart beberapa kali dan itu wajar. Tunggu aja sampai masuk ke macOS Recovery. Pilih Disk Management, buat partisi pada SSD dengan format APFS, kemudian jalankan install macOS Big Sur. Proses download akan selesai dan juga penginstalan akan mulai berjalan. Di sini juga komputer akan beberapa kali restart sampai benar-benar terinstall dan kalian akan masuk ke dalam macOS. Setelah masuk ke dalam macOS, kalian bisa mengikuti post-install guide dari OpenCore agar macOS kalian bisa booting tanpa flash disk. Kemudian, sedikit sentuhan kosmetik pada proses booting seperti menghilangkan teks-teks debug, juga tambahan seperti memunculkan suara shim dari ciri khas komputer Mac asli. Baiklah, sekian adalah sekilas proses penginstalan. Untuk komputer ini yang menjalankan macOS Big Sur, tidak ada permasalahan yang berarti. Mungkin yang mencolok adalah waktu pertama booting ke dalam macOS, sistem terasa sedikit lemot, tapi setelah sekitar setengah menit akan lancar pada sendirinya. Untuk aplikasi, belum banyak yang bisa aku coba, karena waktu yang terbatas. Mungkin nanti akan aku buatkan video khusus untuk menjalankan aplikasi-aplikasi native yang terdapat pada macOS seperti Final Cut Pro, GarageBand, dan juga fitur-fitur seperti AirDrop, Handoff, dan lain-lain. Untuk sekilas hardware, di sini rata-rata berjalan dengan lancar. Wi-Fi dengan chipset Realtek berjalan dengan lancar tanpa ada kendala. Audio juga berjalan. Shutdown dan restart juga lancar. Keseluruhan hardware dasar berjalan dengan normal. Bahkan, dengan aksesoris Apple seperti AirPods, ini sambunginnya benar-benar gampang seperti MacBook pada umumnya. Tinggal klik aja AirPods di bagian Bluetooth dan langsung terhubung. Kalau di Windows susahnya minta ampun dan kalau udah connect susah untuk konekkannya lagi. Untuk kalian juga bakalan aku lampirkan ya semua folder EFI yang aku gunakan di kolom komentar. Jadi untuk kalian yang punya komputer dengan spesifikasi yang sama,
bisa mempercepat proses dengan langsung install aja, tanpa harus debugging dan cari patch sana-sini. Oke, kesimpulannya untuk Hackintosh ini sangat recommended sekali untuk dicoba. Mengingat dengan harga yang miring, kalian bisa menggunakan macOS dengan performa yang lumayan. Dan juga kalian yang suka dengan aplikasi-aplikasi macOS, dapat dengan mudah menggunakannya tanpa harus membeli MacBook atau iMac yang harganya tergolong sangat mahal. Yang pastinya, dalam proses penginstalan, kalian harus sabar dan benar-benar teliti dalam penginstalan macOS. Atau ini menjadi sebuah masalah penginstalan yang nggak selesai hingga beberapa hari dan membuang-buang waktu kalian. Intinya, pastikan hardware kalian kompatibel dengan macOS. Atau kalau nggak terlalu kompatibel, jangan terlalu jauh. Misalkan gunakan prosesor Intel dari seri Gen 4 hingga seri Gen 10. Kalau bisa, hindari prosesor AMD. Untuk graphic card juga kalau bisa gunakan memang yang secara langsung disupport oleh Apple seperti RX 6600, Vega 64, dan juga RX 550 hingga RX 580. Baiklah, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya, supaya nggak ketinggalan video-video baru dari Digitize 101. See ya!